Hahahai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 84. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Teriakan minta tolong ini terdengar terlalu tiba-tiba, dan Aditya tidak siap sama sekali. Jika Farah kembali ke rumah, bagaimana bisa dalam bahaya? Aditya tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, dan bergegas ke atas dengan kecepatan tercepat. Meskipun dia tidak lagi tinggal di rumah ini, dia masih memiliki kunci dan dengan cepat membuka pintu. "Wawan, kamu bajingan, lepaskan aku." Di dalam ruangan, teriakan ketakutan Farah terus terdengar, disertai dengan tawa kasar Wawan. Kepala Aditya seperti meledak. Apa yang sedang terjadi? Setelah ke kamar tidur, pemandangan di depannya membuat Aditya ingin membunuh. Dia melihat Wawan memegang pinggang Farah dari belakang, dengan putus asa menekannya ke tempat tidur. Dan Farah berjuang dengan seluruh kekuatannya ingin kabur. Dan sepertinya dia tidak bisa lagi, karena dia tidak kuat. "Ah, kamu. Melihat bahwa Aditya tiba-tiba bergegas masuk, Wawan terkejut. Dan dia lebih tenang saat ini dengan nafsu di kepalanya. Aditya hanya ingin membunuh sekarang. Ledakan, dia bergegas ke depan dan menendang Wawan. "Sial," teriak Wawan. Tendangan Aditya hampir mematahkan pinggangnya. "Aditya!" Farah menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Aditya. Dia sangat ketakutan sehingga dia gemetar. "Aditya, kamu bajingan. Kamu benar-benar tahu kapan harus kembali." Wawan menunjuk Aditya dan mengutuk, lalu lari. Aditya telah lama menatap sampah ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri seperti ini? Aditya menendangnya lagi dengan kaki kanannya. Wawan tersandung ke tanah. "Ah, sial!" Wawan berlari terlalu cemas. Setelah ditendang Aditya, Wawan jatuh, dan giginya copot. Aditya mencium aroma di kamar tidur, dan melihat Farah memerah dan berdebar-debar. Aditya sudah mengerti bahwa Wawan pasti telah menyemprotkan sesuatu ke dalam ruangan. "Farah, duduk di tempat tidur dulu." Aditya melepaskan Farah, membiarkannya duduk di tempat tidur, dan berjalan ke Wawan. Wawan tahu bahwa dia tidak dapat berhasil hari ini, dan sekarang dia hanya ingin segera keluar dari sini. Saat dia hendak bangun, sebuah kaki besar menginjak punggung Wawan, menghentakkannya ke lantai. Mata Aditya penuh dengan kemarahan. Wawan sialan ini, menantang intinya lagi dan lagi. "Wawan, kamu benar-benar ingin bunuh diri." Aditya berteriak dengan marah, menjambak rambut Wawan, dan mengangkat bocah itu. "Aditya, cepat dan lepaskan aku, atau aku tidak akan membiarkanmu hidup malam ini." Wawan memelototi Aditya. Aditya benar-benar tidak tahu di mana Wawan memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Bang bang bang. Aditya yang marah menghadap wajah Wawan. Ada lebih dari selusin pukulan mengenai mata dan hidung Wawan. Hanya dalam beberapa detik, Wawan dipukuli sampai wajahnya memar, brengsek. Wawan sedang terburu-buru. Anak ini benar-benar punya cara. Dia mengeluarkan botol putih kecil di sakunya dan menyemprotkannya ke wajah Aditya beberapa kali. Aditya diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik, tetapi sudah terlambat. Konsentrasi kabut obat yang disemprotkan ke wajahnya dari jarak dekat terlalu tinggi. Dia hanya merasakan pusing, sehingga pikirannya menjadi kosong sejenak. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi memegang rambut Wawan, dan Aditya melepaskannya tanpa sadar. Wawan sangat gembira ketika melihatnya. Dia juga tahu bahwa Aditya hanya pusing sementara dan akan segera pulih. Jadi anak itu lari dan bergegas keluar dari kamar tidur. Farah pusing saat duduk di tempat tidur. Kamar tidur ini dipenuhi dengan bau kabut obat yang disemprotkan oleh Wawan. Sifat obatnya benar-benar terlalu kuat. "Aditya, ayo keluar." Farah berdiri dan menyeret Aditya ke ruang tamu. Beberapa detik kemudian, Aditya akhirnya pulih dan pergi ke ruang tamu bersama Farah. Mencari Wawan lagi, Aditya menggertakkan giginya.
Wawan ini benar-benar membuat Aditya marah. Farah, kamu baik-baik saja? Aditya memeluk Farah dan bertanya dengan prihatin. Farah sudah terpengaruh obat yang disemprotkan Wawan tidak berpengaruh pada pria. Aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Farah berkata kepada Aditya dengan bingung. Aditya mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dan Aditya hanya memikirkan Wawan. Untuk menyelesaikan masalahnya nanti, Farah harus diurus terlebih dahulu. Aditya membantu Farah meninggalkan rumah. Begitu mereka turun, mereka melihat Anjani dan dua temannya turun dari taksi di pinggir jalan. Anjani juga melihat Aditya dan Farah saat ini, dan terkejut ketika dia melihat saudara perempuannya terhuyung-huyung saat berjalan, seolah-olah dia mabuk. "Kakak, ada apa denganmu?" Anjani kedua sahabatnya juga datang. Kedua gadis ini juga bertemu Aditya, dan setiap kali mereka bertemu, mereka ingin menggoda Aditya beberapa kali. Sebelum mereka bisa berbicara, Anjani memelototi Aditya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan kakakku?" Aditya tidak ingin berdebat dengan Anjani, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Cepat bawa kakakmu ke rumah sakit." Anjani merasa seperti ini. Tiba, saudara ipar ini benar-benar memancarkan permusuhan yang mengerikan, sangat menakutkan. Oke, Anjani tidak berani lagi, mengangguk dan setuju, membantu Aditya mendukung Farah. Dua sahabatnya juga datang untuk membantu, dan ketiga gadis itu membantu Farah naik taksi dan membawanya ke rumah sakit. Baru pada saat itulah hati Aditya lega. Pada saat ini, dadanya penuh dengan api amarah. Wawan melarikan diri. Bagaimana Aditya bisa membiarkannya pergi? Hari ini, bahkan jika langit jatuh ke tanah, sampah ini harus ditemukan. Aditya berpikir bahwa Wawan pasti telah ketakutan, dan anak ini pasti bersembunyi. Jika ingin menemukan Wawan, hanya dapat membiarkan Dilan mengambil tindakan. Di kota Manado, mudah bagi Dilan untuk menemukan seseorang. Aditya mengambil ponselnya dan menelpon Dilan dan menyuruhnya untuk mencari Wawan bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, sebuah Bentley melaju kencang dan berhenti di depan rumah Farah. Dilan dengan pakaian kasual keluar dari mobil dan berjalan menuju Aditya dengan cepat. Di belakang Dilan, ada Leo, tangan kanan Dilan. Aditya tidak menyangka Dilan datang begitu cepat. Pada saat ini, Aditya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa ekspresi di wajahnya yang dingin. Dilan berjalan mendekat, dan ketika dia melihat Aditya, dia terkejut. "Aditya, saya telah meminta bawahan saya untuk mencari Wawan, dan akan ada berita segera." Dilan melapor ke Aditya, "Tuan Aditya, Wawan itu begitu bodoh. Apakah dia memprovokasimu lagi?" Leo bertanya tidak percaya. Dia merasa bahwa kemampuan membunuh Wawan benar-benar kuat. Terakhir kali, Wawan dan pamannya alias Orion dilecehkan seperti anjing di perusahaan pinjaman Orion. Wawan masih belum kapok. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Setelah masuk ke sedan beatnya, dia menelpon Dahlia. Dia harus mencari tahu apa yang dilakukan Dahlia. Dia meminta Farah untuk segera pulang. Tetapi mengapa dia tidak ada di rumah? Mengapa ada Wawan di rumah? Dahlia, Farah adalah putrimu sendiri. Apakah ada dasar bagimu untuk melakukan ini? Aditya benar-benar marah. Ibu mertua ini benar-benar mengecewakannya. "Dahlia, di mana kamu?" Aditya bertanya dengan dingin setelah telepon terhubung. Menanyakan lokasi Dahlia di ujung telepon agak membingungkan. Tetapi segera, Dahlia menjadi marah. "Yah, kamu Aditya. Kamu berani memanggilku dengan namaku. Jangan bicara omong kosong denganku. Katakan, di mana kamu?" "Oh, ada apa? Kamu masih ingin memukulku setelah itu?" Mendengar ini, "Oke, aku di restoran kota Manado," Dahlia berkata di telepon. Nadanya penuh provokasi. Aditya segera menutup telepon, dan mobil bergegas ke jalan dengan cepat dan langsung menuju restoran. Melihat ini, Dilan melambai ke Leo dan mengikuti di belakang mobil Aditya. Hanya dalam beberapa menit, Aditya sampai ke restoran. Masih ada banyak orang di restoran melalui jendela kaca yang terang. Mata Aditya tertuju ke meja makan di sudut. Pada saat ini, Dahlia tersenyum, memegang gelas,
duduk berhadap-hadapan dengan pria parubaya yang gemuk, mengobrol dan tertawa. Setelah mengobrol sebentar, keduanya menyentuh gelas anggur dan minum. Melihat adegan ini, Aditya semakin marah. Wanita tak berperasaan. Farah hampir diperkaos oleh Wawan. Mengapa dia masih ingin minum di sini? Dengan dingin di mata tajam Aditya, dia keluar dari mobil dan berjalan ke restoran. Bersambung.